Halo Pak. Ya, selamat pagi Pak Sulis. Selamat pagi. Apa kabar Pak Ketul? Baik Pak Sulis. Cuma sih ya ada sedikit masalah begitu lah. Kenapa lagi? Nah. Datang bawa masalah lagi. Kalau saya perhatikan memang Pak Ketut ini akhir-akhir ini agak murung begitu, tidak ceria seperti biasa-biasanya itu. Kenapa memang? Iya, itu sudah Pak Sulis. Jadi Pak Sulis ada waktu sekarang. Wah, kebetulan ini Pak, hari ini saya tidak ada jam ngajar, jadi agak lost. Memang saya banyak duduk di sini, ngobrol santai sama anak-anak dan teman-teman dulu saja Pak. Ya. Kalau Pak Sulis ada waktu, saya sih mau coba, tapi ini sih membutuhkan waktu agak lama Pak Sulis. Oh, tidak apa-apa Pak, tidak apa-apa. Di sini saja. Oh iya. Kebetulan mumpung waktunya ada luang dan masih sepi. Oh iya, Di baik sini sudah. saja nggak apa-apa, Ini supaya agak bagus. rileks. Ya, Iya, ini bagus itu Pak Sulis. Jadi apa nih kira-kira yang bisa saya bantu Pak? Begini Pak, saya itu bingung mau mulai dari mana ya. Kira-kira apa? Coba ceritakan yang lebih detail gitu Pak. Masalah apa ini kira-kira? Begini Pak Sulis, minggu depan kan anak-anak sudah waktunya itu untuk melakukan penilaian akhir semester. Nah, tapi ada ini satu siswa yang jarang masuk sekolah. Siapa itu Pak? Kalau tidak salah Laila namanya. Oh, Laila yang di Padang Bulu di sana. Iya, iya. Betul juga. Banyak teman-teman guru yang cerita juga Pak itu Laila. Iya. Saya khawatir kalau dia nanti ketinggalan pelajaran Pak Guru. Gitu. Oh, begitu. Jadi tentang Laila itu Pak. Iya. Jadi menurut Pak Ketut kira-kira pembicaraan hari ini kita bertujuan untuk apa kira-kira Pak? Saya sih ingin curhat ya begitu sama Pak Sulis untuk mendapatkan solusi gitu, yang tepat itu dari permasalahan saya ini. Laila ini, Pak. Iya, iya. Ya Pak, mudah-mudahan dari pertemuan ini nanti kita bisa diskusi, mencari solusi yang terbaik untuk anak kita lain-lain. Kebetulan Pak Ketut jadi wali kelasnya ya? Iya, iya. Oh iya Pak. Jadi begini Pak, jadi terus terang ya. Jadi saya kepikiran terus ini sama satu siswa saya yang jarang masuk sekolah ini Pak Guru. Iya Pak. Iya Pak. Itu hambatannya apa Pak? Kira-kira kalau Bapak sudah Begini Pak Guru, kan siswa saya ini kalau di rumah dia disuruh menjaga adiknya yang masih balita gitu sama orang tuanya. Nah jadi dia tidak bisa sudah pergi ke sekolah begitu. orang tuanya bagaimana kondisinya Pak? Nah dia kan dua-duanya kan sibuk kerja di kebun begitu. Oh begitu ya. Lalu bagaimana kira-kira pendapat Pak Ketut itu? Begini, saya kan sudah pernah melakukan home visit ke rumahnya. Oh sudah pernah Iya, tapi pada waktu itu saya lihat memang kondisi dia sangat dibutuhkan di rumah untuk merawat adiknya itu karena bapak-bapaknya ini kerja di kebun begitu. Dilema juga ini sebenarnya Iya, Pak. itu. Di sisi lain memang kondisinya dia memang Laila ini banyak guru cerita juga begitu. Iya, iya, iya. Jadi banyak mengorbankan sekolahnya, tapi di sisi lain juga dia menjaga adiknya. Iya, membantu orang betul, tua. Pak. Kalau seperti itu kira-kira bagaimana cara mengatasi Pak menurut Pak Ketut? Solusi terbaiknya bagaimana ya? Saya kira saya akan menemui orang tuanya lagi untuk mencoba membicarakan hal ini. Nah kalau bisa murid saya itu masuk setiap hari sih Pak Guru, meskipun dia bawa adiknya ke sekolah begitu, saya rasa itu tidak jadi masalah buat saya Pak Guru. Oh, bisa juga sih Pak. Tapi apa bisa kira-kira si Laila ini belajar dengan membawa adiknya tanpa mengganggu teman-teman lainnya? Saya rasa sih bisa Pak Sulis. Belajar dengan membawa adik saya rasa tidak mengganggu, dan nanti kan teman-temannya justru bisa bantu juga sedikit-sedikit jaga adiknya. Saya rasa seperti itu Pak Guru.
bisa juga sih Pak, itu ide bagus. Saya rasa itu supaya nanti juga yang penting Bapak sampaikan di teman-teman guru mengenai ini semua. Kalau dari saya sih saya rasa itu ide bagus Pak, supaya dia juga tidak melalaikan tugas orang tua pribadi dan juga tugasnya untuk belajar. Tapi kira-kira selanjutnya bagaimana tidak lanjut yang akan Pak Ketut lakukan setelah semua itu membicarakan semua dengan orang tuanya kira-kira? Begini, saya rencana akan segera menemui orang tuanya Laila ini tuh, Ya. nah untuk membicarakan dan tentunya berusaha saya akan memberikan materi untuk Laila, terutama materi-materi yang sudah lewat, Ya, supaya ya, Pak. dia juga bisa mempelajari materi tersebut di rumah begitu. Ya. Nah, sehingga dia kan tidak ketinggalan pelajaran yang beberapa kali dia tidak masuk sekolah. Nah, saya rasa seperti itu Pak. Ya, betul juga sih Pak, itu saya rasa solusi terbaik juga. Nanti kalau di rumah tidak bisa masuk ya mungkin kita bisa memberikan pelayanan berupa materi atau tugas begitu, daripada dia kemudian ke sekolah dia akan membawa adiknya. Kalau tidak bisa ya itu solusi terbaik Pak. Iya, Pak. Lalu kira-kira siapa yang akan Pak Ketut libatkan untuk rencana Pak Ketut ini kira-kira? Tentu karena adiknya ini nanti saya suruh bawa ke sekolah, ya pasti yang saya libatkan tentunya anak-anak kelas 9 itu teman-temannya lainnya sendiri. Kemudian saya juga akan bekerja sama dengan orang tuanya sih, begitu. Oh begitu Pak ya. Ya bagus sekali Pak, itu saya rasa memang harus seperti itu, kita memberikan pemahaman kepada orang tuanya. Sepertinya Pak Ketut sudah menemukan solusi yang baik ini untuk lain-lain kira-kira. Iya betul sih Pak Sulis, dan ya saya mengucapkan terima kasih lah sama Pak Sulis karena sudah mau mendengarkan saya, karena saya mengetahui apa yang harus saya lakukan untuk dapat menyelesaikan permasalahan ini. Iya Pak, saya rasa sudah menjadi kewajiban kita bersama juga mencari solusi dari semua permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak kita. Jadi dengan sharing-sharing begini, kita diskusi dari solusi harapannya yang kita dapat solusi yang terbaik. Iya, terima Saya kasih. rasa Pak Ketut orang hebat, guru hebat yang selalu semangat untuk anak-anak kita di sekolah. Iya Pak Sulis, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Jadi saya agak lega lah sekarang Oh, iya, Pak. gitu Pak Sulis. Jadi mudah-mudahan di lain kesempatan kalau ada permasalahan-permasalahan mungkin saya bisa sharing dengan Pak Iya Guru Pak, dan dengan senang hati Pak. Iya. Pasti kita siap. Terima kasih Pak Sulis, saya lanjut dulu Oke. Lanjut. mau ada jam di kelas. Iya. Selamat siang Pak Ketut. Selamat siang Pak, bagaimana? Iya, ini lagi coklatnya. istirahat kebetulan. Ya, ini Pak Ketut, nggak Iya. ada waktunya nggak? Tidak gue Pak, bagaimana? Ini aku mau curhat, boleh ngobrol-ngobrol nggak Pak? Ini tentu boleh kan gue Pak, bagaimana? Saya sudah ketemu juga dengan kepala sekolah. Iya, tadi kan kepala sekolah manggil saya. Iya. Terus katanya beliau, dia terima laporan dari Pak Pengawas. Pengawas yang pernah melakukan tes korupsi yang lalu itu. Oh iya. Nah, terus kata Pak Pengawas, pengawas tuh merasa keberatan karena saya mengajar tanpa buku teks. Oh begitu lah. Iya. Memangnya sumber apa yang ibu gunakan? Terus mengapa sih ibu mengambil dari sana begitu? Kalau kita kan biasanya kan langsung ini apa ya, kan lebih simpel, lebih cepat. Saya sih menggunakan sumber belajar yang lain Pak. Saya mencari di Google gitu loh materi Iya. yang soal latihannya. Nah, saya pikir kan lebih simpel ya kalau di Iya. zaman sekarang. Iya. Gitu. Terus apa yang terjadi setelah ibu menyatakan hal tersebut kepada pengawas Beta? Ini beliau tersinggung Pak Ketut dan mengingatkan saya untuk menggunakan buku teks. Menurut ibu, apakah cara ibu menyampaikan kepada pengawas itu benar kira-kira? Terus kalau memang benar, itu mengapa? Kalau menurut saya sih ya pasti sudah benar Pak. Karena meskipun saya menggunakan sumber lain kan, sumber lain itu kan sesuai dengan kurikulum kita Pak. Saya kan Iya. ngambil cari dari internet,
sesuai dengan kurikulum. Nggak mungkin kan saya mencari materi nggak sesuai kurikulum Pak, gitu loh. Oh iya. Nah, terus menurut Bu Eva, mengapa pernyataan Ibu Eva tersebut membuat pengawas tersinggung? Nah, coba Ibu flashback deh sedikit. Ya. Nah, kalau menurut saya buku teks itu penting digunakan karena merupakan bahan ajar yang konvensional yang mampu memberikan kontribusi dan peranan yang baik pada pembelajaran gitu. Kira-kira seperti itu. Oh, betul kali ya. Mungkin ini saya paham, saya sadar. Kayaknya cara penyampaian saya sih yang kurang pas Pak pengawas. Nah, sekarang begini deh, Pak. Dari masalah yang Ibu hadapi tersebut, kira-kira sekarang hal apa yang Ibu inginkan dari kejadian ini? Kalau sudah jelas Pak itu, saya pastikan kita mau minta maaf nih sama Iya. Pak pengawas. Tapi saya bingung, caranya gimana ya? Saya ingin supaya Pak pengawas itu memaafkan saya. Ya, tapi kan beliau juga harus menerima bahwa kita nggak salah juga kan kalau pakai sumber belajar yang lain gitu loh. Iya. Maksud saya gitu. Nah, menurut Ibu, siapa yang bisa dimintai bantuan untuk menyampaikan permohonan Ibu ini kepada pengawas nanti? Nah, terus kalau Ibu memilih orang itu, kira-kira mengapa Ibu memilih dia? Ya kalau saya sih kayaknya meminta bantuan sama Pak kepala sekolah kali ya. Ya alasannya sih kan beliau dekat sama Pak pengawas. Iya, iya. Terus kan ya secara nggak langsung kan Pak kepala sekolah kan nggak tahu masalah saya dengan Pak pengawas itu apa. Jadi kayaknya yang lebih pas saya minta bantuan si Pak kepala sekolah apapun. Iya, 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 Pak. Saya sih setuju ya, karena kepala sekolah itu apa namanya, yang nah, kira-kira apa nantinya akan Bu Eva sampaikan kepada kepala sekolah? Ya yang mau saya sampaikan sih saya akan menjelaskan ya menceritakan nih kronologi kejadiannya gimana Iya, iya, iya. pada saat seperti kelas yang lalu. Nah terus saya memohon kepada Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan permohonan maaf kepada Pak Pengawas. Nah saya kan juga sudah menyadari kekeliruan saya tentang pentingnya menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Kira-kira pas nggak ya kalau Iya, gitu? iya, iya. Nah, terus apa rencana Ibu jika kepala sekolah nantinya telah menyampaikan amanat itu kepada pengawas, Bu? Ya, yang pasti saya akan menunjukkan ya kalau saya itu telah menjalankan harapan dari Pak Pengawas, Iya. yaitu mengajar menggunakan buku teks, terus dari referensi lain, baik dari internet maupun dari sumber lain, dan saya akan menyempatkan waktu ya bertemu dengan Pak Pengawas lah. Setidaknya saya harus meminta maaf langsung dengan Pak Pengawas, menyampaikan kesadaran saya tentang pentingnya buku teks gitu Pak. Iya, 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 Bu Eva. Saya sih setuju sekali ya dengan Bu Eva tersebut. Nah, kira-kira ini, Bu Eva, Ya, Pak. kapan Bu Eva akan menemui kepala sekolah dan meminta bantuan? Kalau saya sih, menurut saya lebih cepat itu lebih baik ya, agar masalah yang Ibu hadapi ini cepat kelar begitu. Nah, Kalau saya sih karena udah cerita share dengan Pak Ketut, Iya. saya jadi berani nih Iya. untuk minta bantuan sama kepala sekolah. iya. Ya, kalau saya sih nanti setelah pulang sekolah, saya rencananya mau menghadap kepala sekolah, menyampaikan rencana saya ini tentang meminta maaf kepada Pak Pengawas. Itu Pak Ketut, kira-kira pas saya? Iya, iya. Kalau saya sih pendapat saya, Eva itu bagus sekali. Saya hanya berharap Eva sukses nantinya. Ya, Jadi amin. kabari saya lagi ya kalau seandainya Eva sudah menghadap dengan Pak Kepala Sekolah. Nanti bagaimana hasilnya kita boleh sering-sering lagi lah begitu di pas duduk begini lah. Siap Pak Ketut, nanti saya sampaikan ya. Oke. Saya ceritakan kalau saya sudah menghadap Pak Kepala Sekolah. Siap. Kayaknya udah clear nih Pak Ketut. Oh iya, iya, mau kita kelas. betul-betul. Terima kasih banyak Pak Ketut untuk waktunya, sharingnya. Terima kasih. Selamat pagi Bu. Iya, selamat pagi Sulis. Gimana? Hari ini sehat? Sehat Bu. Oh iya, hari ini Ibu pengen ngobrol sama kamu. Kira-kira sih agak lama. Mengganggu aktivitasmu nggak? Tidak sih Bu. Oke. Nah, ngobrol aja ya. Soalnya kan udah lama juga nih kita nggak pernah ngobrol-ngobrol. Terus Ibu perhatikan
kamu tuh sering menyendiri di kelas. Itu kira-kira kenapa? Sebenarnya saya juga ingin ngobrol Bu, sudah lama saya ingin ngobrol sama Ibu. Cuma saya malu Bu. Terus, jadi ada yang perlu Ibu bantu nggak? Dan apa yang ingin kamu dapatkan setelah kita ngobrol kali ini? Kira-kira kamu pengen dapat apa sih? Saya hanya ingin dapat solusi sih Bu, karena saya sudah merasa tidak nyaman di kelas itu. Jadi saya butuh masukan dari Ibu supaya saya kembali baik dengan teman-teman Bu. Ya. Terus ada lagi? Tidak Bu, saya hanya merasa tidak nyaman saja di kelas Bu. Sepertinya saya tidak cocok dengan teman-teman. Apa yang membuat kamu nggak nyaman di kelas? Terus seperti tidak bisa dengan mereka itu kira-kira tuh kamu kenapa? Saya juga tidak tahu Bu, mungkin ada salah yang selama ini sudah saya lakukan. Ya, coba ceritakan kenapa kamu tidak menjadi kenapa kamu tidak menjadi nyaman di kelas? Sebenarnya saya juga mau bergabung dengan teman-teman Bu, ketika teman-teman itu kerja kelompok. Ya, Tapi atau setiap kerja kelompok saya selalu bekerja sendiri, sementara anggota kelompok yang lain hanya ngobrol, main HP, hanya bersenda gitu Bu. Jadi saya memutuskan untuk mending bekerja sendiri saja. Buat apa bekerja kelompok tapi mereka hanya bermain, hanya saya sendiri yang kerja, begitu Bu. oh gitu. Iya Bu. Terus nih selama ini kamu tuh udah melakukan apa supaya kamu gak kerja sendirian? Seperti tadi kamu bilang kan kamu selalu kerja sendirian, kamu hanya asik bermain handphone. Kira-kira ada hal yang sudah kamu lakukan nggak supaya kamu tuh gak kerja sendiri aja? Sebenarnya sih sudah Bu. Setiap saya kerja kelompok, saya selalu mengingatkan teman-teman untuk mengajak mereka kerja sama-sama. Saya selalu memberitahu kalau teman-teman saya tidak bisa mengerjakan, tapi sama sih Bu, Oh, tidak ada perubahan. oke. Tapi dari cerita kamu tadi nih ya, ibu bisa menyimpulkan kenapa kamu tidak bergabung dengan teman-temanmu dalam belajar kelompok, karena setiap kerja kelompok kamu selalu mengerjakannya sendiri. Kira-kira begitu bukan? Iya betul Bu. Setiap pelajaran apa saja, kalau mengerjakan soal di kelas itu pasti saya selalu harus mengerjakan sendiri Bu. Oke, sekarang kamu udah tahu kan masalahnya apa? Ada Iya, lagi Bu. nggak yang lain? Sepertinya nggak ada Bu. Sebenarnya teman-teman saya di kelas itu baik, sopan, solid, rasa kekeluargaannya kuat. Mereka pikir atau mungkin mereka pikir hanya saya yang mampu begitu ya Bu. Ya, bisa juga begitu. Nah, dari situ kan mereka udah nganggap kamu pintar nih. Iya, Kira-kira untuk kedepannya apa yang akan kamu lakukan supaya teman-temanmu ini mau bekerja sama dengan kamu? Saya bingung Bu harus bagaimana dan apa yang harus saya lakukan. Makanya saya butuh solusi dari Ibu. Dari yang sudah kamu jelaskan, hal mana yang mau jadi prioritas kamu? Yang pertama sih saya ingin minta maaf pada teman-teman Bu atas sikap saya. Kemudian yang kedua saya memahami mereka karena ketidakmampuannya mereka mengerjakan tugas-tugas. Kemudian yang ketiga saya bangga dipercaya sama mereka dan mau ikut bekerja sama, tidak menyendiri lagi Bu. Nah gitu, itu kan keren, aku bangga sama kamu. Terus kira-kira hal lain yang akan kamu lakukan itu apa sih ke depannya? Mungkin saya akan membuat kelompok belajar di kelas Bu, dan saya bersedia apabila diperlukan untuk membimbing mereka, teman-teman di kelas Bu. Nah itu ibu suka. Bisa jelaskan lebih jauh nggak ke ibu? Langkah-langkahnya gimana atau apa sih yang langkah konkret yang akan kamu lakukan mungkin? Iya Bu, mungkin pertama-tama saya akan membuat jadwal, kemudian menentukan hari dan peserta teman-teman yang bersedia untuk ikut dalam kegiatan saya Bu. Oh, kayaknya kamu maksudnya tutor sebaya ya? Gimana itu Bu? Oh, tutor sebaya itu adalah pemberian bantuan dalam belajar kelompok. Jadi anak-anak yang punya prestasi seperti Sulis ini kan dianggap pintar.
Jadi Sulis nanti membantu teman-temannya dalam kelompoknya, karena kan Sulis kan dianggap tadi pintar kan, bisa kerja sendiri. Nah, mungkin di situ kamu bisa membantu membimbing mereka dalam kerja kelompok. Jadi kamu kerja, teman-teman juga bisa kerja juga. Oh iya Bu, seperti itu yang saya maksud Bu. Saya paham. Nah, dari obrolan ini kita kan ngobrol panjang tadi kan. Iya Bu. Apa yang kamu bisa ceritakan kembali dan akan kamu lakukan berikutnya? Saya akan bergabung dengan teman-teman dan bekerja sama jika ada belajar kelompok Bu. Dan saya akan membuat tutorial tutor kebaya yang seperti Ibu sebutkan tadi. Nah, itu Ibu suka. Jadi, dengan apa yang kamu capai dalam diskusi kita kali ini kan kita udah ngobrol panjang nih, udah Iya, Bu. berdiskusi kan. Nah, terus kamu harus berkomitmen dengan apa yang kamu jalankan dengan rencana ini. Kamu kan udah punya rencana kan? Iya, Nah, Bu. kalau kita sudah punya rencana, kita harus berkomitmen. Iya Bu. Oke. Nanti selepas dari sini, selepas mendapat pencerahan dari Ibu, saya akan menemui teman-teman di kelas dan akan mengungkapkan kegiatan yang akan saya rencanakan Bu. Mudah-mudahan teman-teman antusias untuk ikut Bu. Nah, semangat ya buat rencananya. Terus, kamu kan kalau dalam rencana pasti kan butuh bantuan kan? Kira-kira nih, Sulis butuh bantuan siapa? Saya butuh bantuan Ketut Bu. Kebetulan Ketut itu sudah rajin Bu kalau disuruh membantu dan bekerja kelompok Bu. Boleh. Nanti kamu sama Ketut berarti Ketut bisa membantu kamu ya. Iya. Misalkan dalam hal mengingatkan, membantu kamu menjalankan komitmen kamu yang tadi sudah sampaikan ke Ibu kan. Iya, Bu. Nah, ini baru hebat. Kamu pasti bisa. Semangat ya. Iya Bu. Nah, saya kembali ke kelas ya. Iya. Oke, Sulis boleh kembali ke kelas ya. Iya Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Selamat pagi.